warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Para jemaah kajian subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mencoba mengulas masalah pembahasan mengenai haram. Karena bagaimanapun juga kita sekarang ada di bulan Haram dan alhamdulillah kita sudah masuk di tanggal 8 Haram. Jemaah ikhwan dan akhwat para muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan haram ini insyaallah merujuk kepada salah satu kitab karya Syekh Shalih Munajjid, yaitu salasuna faidah bil Muharram wa Asyura. Poin yang pertama jemaah Allah mengenai apa itu bulan Muharram. Bulan Muharram disebutkan di dalam Al-Quran termasuk salah satu dari 4 bulan yang haram. Salah satu dari 4 bulan yang haram, Allah Ta'ala berfirman, Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Surah At-Taubah ayat 36. Jadi kesimpulan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan sebanyak 12 bulan dalam satu tahun. Bulan Hijriah ini maksudnya. Diawali oleh bulan Muharram, diakhiri oleh bulan Dzulhijjah. Di antara 4 bulan atau di antara 12 bulan Allah Subhanahu wa taala menciptakan, di antara 12 itu ada 4 bulan yang haram. Ya, jadi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Kenapa disebut haram? Ini 4 bulan ini istimewa. Ya, bahkan orang-orang musyrikin di 4 bulan ini mereka menghentikan perang. Apa saja 4 bulan tersebut? Yang pertama adalah salah satu mutawaliyat. Ya, ada 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, tuluy-tuluy. Ya. 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, pernah ada salah seorang ulama, Pak. Ya, kalau umpamanya kita bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala membuka tahun dengan Muharram dan mengakhiri tahun dengan bulan Dzulhijjah? Ada yang tahu? Disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwa kenapa Allah membuka dengan Muharram, ya, 1 tahun Hijriah, dan kenapa Allah menutup dengan bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataif, Allah menutup tahun dengan bulan Dzulhijjah karena di dalam bulan Dzulhijjah ada salah satu pelaksanaan ibadah yang sangat agung. Walaupun di Indonesia tahun ini masih terhenti, yaitu ibadah haji. Nah, di bulan Muharram Allah pun memberikan kesempatan hambanya untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, di antaranya puasa Tasu'a dan Asyura. Dan makanya boleh kita katakan, kata Syekh Al-Imam Ibnu Rajab, Allah menghendaki menutup tahun dengan kebaikan, dan Allah pun menghendaki manusia membuka tahun dengan kebaikan. Jadi tutup tahun, Pak, awal tahun dengan ibadah. Ya, itu hikmahnya kenapa Allah menutup tahun dengan bulan Dzulhijjah dan mengawali tahun dengan bulan Muharram. Poin yang berikutnya disebutkan, min fadaili hadzal syahri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sammahu syahrullah. Nah, ya. Bila mana ada yang bertanya, ini kenapa bulan Muharram ini disebut bulan mulia? Karena ini, Pak, di antara keistimewaannya Nabi Muhammad SAW menyebut
atau menamakan bulan Muharram sebagai Syahrullah. Nah, atas nama Syahrullah, bulan Allah. Ini menandakan menurut para ulama bahwa di saat ada satu perkara atau satu benda dan ciptaannya disandarkan namanya dengan Allah, maka itu menunjukkan keutamaan dan kemuliaan. Misalkan Baitullah, atas nama rumah Allah. Maksudnya bukan berarti Allah tinggal di bangunan tersebut. Apa yang dimaksud Baitullah? Ka'bah. Jadi Ka'bah itu disebut sebagai Baitullah karena bagaimanapun Ka'bah adalah bangunan yang paling pertama dan paling mulia. Maka disebutlah dengan Baitullah. Ya, disebutkan walillahi 'ala nasi hijjul bait. Bait di sana adalah Baitullah. Nah, begitupun dengan penamaan bulan Muharram dengan Syahrullah, bulan Allah. Ini menunjukkan bahwa bulan Muharram adalah bulan mulia. Jadi bulan Muharram itu bulan mulia. Ya, karena disebut bulan Allah. Ya, contoh yang lain seperti Allah sebutkan dalam surah Asy-Syams di saat Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh berupa unta. Ya, faqaddamu fa'aqruha fadanda'ana 'alaihim rabbuhum bidzambihim. Di sana ada naqatullah wa suqiyaha. Untanya Allah. Ini menunjukkan bahwa seekor unta tersebut diistimewakan karena itu merupakan mukjizat bagi siapa? Nabi Saleh alaihi salam. Poin berikutnya di sini disebutkan ada salah satu ucapan tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa di antara 4 bulan yang haram, tadi disebutkan bulan Dzulqa'dah, terus bulan Dzulhijjah, terus bulan Muharram, terakhir bulan yang paling utama di antara 4 bulan menurut Hasan Al-Basri rahimahullah di sini disebutkan afdalul ashhuril hurum Syahrullahil Muharram. Jadi 4 bulan yang paling utama, salah satunya dari 4 itu adalah bulan Muharram. Jadi jelas banyak landasan-landasan yang menjelaskan bahwa bulan Muharram ini bulan mulia. Nah, lalu apa sikap seorang mukmin yang sepatutnya dilakukan di saat ada bulan Muharram? Di sini disebutkan Naha subhanahu wa ta'ala an tulmi nafsi fil ashhuril hurumi faqala ta'ala fala tadhimu fihinna anfusakum fahiya akadu wa ablagu fil ithmi min ghairiha. Nah, ini sikap sepatutnya seorang mukmin di saat masuk kepada bulan haram, apalagi bulan haram. Tadi disebutkan bahwa bulan haram ada berapa bulan, Pak? 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Haram dan bulan Rajab. Seharusnya seorang mukmin kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Maksud mendolimi di sini adalah berbuat dosa-dosa. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan di bulan Muharram atau di bulan-bulan haram yang lainnya, dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang dilakukan di selain bulan. Ya, jadi lamun urang lah ngalakukeun dosa dina bulan Muharram, dina bulan Dzulqa'dah, dina bulan Dzulhijjah, maka dosana dilipat gandakeun. Sebaliknya, bila mana seseorang melakukan ibadah dan ketaatan, maka pahalanya akan dilipat. Gitu. Nah, karena di bulan Muharram ini kesempatan apapun kebaikan, apapun ketaatan, selama itu didasarkan kepada ajaran Allah dan sunnah Nabi-Nya, laksanakan. Baik itu shaum sunnah, baik itu memperbanyak sedekah. Jadi ini kesempatan emas bagi seorang mukmin di saat berada di bulan Muharram.
Nah, termasuk amalan yang diutamakan atau amalan yang dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Muharram, di sini disebutkan yustahabbul iktsaru minas siyam fi hadzal syahril 'azim. Dianjurkan memperbanyak puasa sunnah di bulan yang agung ini. Karena ada hadis Nabi SAW, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Bahwa puasa sunnah atau puasa yang paling utama umum setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Nah, jadi Pak, setelah kita tahu bahwa bulan Ramadan itu diwajibkan puasa, kan orang puasa sasasi pinuh Pak di bulan Ramadan. Ada salah satu puasa yang utama setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, dan ini kalau ingin kita perbanyak, ini dianjurkan, itu kita melaksanakan saum-saum sunnah di bulan Muharram. Nah, ini mesti kita pahami pada jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang dimaksud puasa secara umum adalah puasa apapun. Jadi misalkan ya Bapak Ibu, misalkan seseorang ingin berpuasa Daud atau saum Daud. Jadi saum Daud apa? Sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Yuftiru yasum yauman wa yuftiru yauman. Ini lebih baik di bulan Muharram. Pahalanya beda. Misalkan seseorang yang biasanya tidak melaksanakan saum Senin dan Kamis, jadi di bulan Muharram dia melaksanakan saum sunnah Senin dan Kamis. Ini paling utama. Gitu. Misalkan seseorang tidak melaksanakan saum ayyamul bid, tapi di bulan Muharram dia melaksanakan puasa di tanggal 13, 14, 15 ayyamul bid. Ini pun lebih utama. Jadi dengan bulan Muharram ini kita memiliki keutamaan lain untuk melaksanakan saum sunnah. Hanya saja, nah ini dikecualikan. Misalkan ini, kasusnya seperti itu. Bila mana seseorang misalkan ini bukan puasa apapun, puasa sunnah mutlak. Misalkan ada orang puasa misalkan, nah akhirnya hari Selasa ya, Selasa. Tidak terikat dengan hari apapun, misalkan tidak terikat ada saum sunnah Selasa. Tapi misalkan seseorang berpuasa dikarenakan dia ingin mengisi bulan Muharram dengan saum sunnah, itu disebut kategori sunnah mutlak, diperbolehkan. Misalkan Bapak Ibu puasa sehari ayeuna ya, hari Selasa, ya ini diperbolehkan dan ini dianjurkan memperbanyak saum sunnah. Hanya saja bila mana misalkan seseorang melaksanakan saum sunnah, jangan menyendiri di hari Jumat atau di hari Sabtu, Pak. Jadi ulah nyorangan, Pak. Karena sebab jadi misalkan ayat di jalan mana teh di bulan Muharram puasa di tanggal nanti di hari Jumat atau di hari Sabtu. Sorangan di Jumat tunggu atau hari Sabtu. Dikecualikan bila mana ya Jumat nanti pas Asyura, Bapak. Jadi diperbolehkan misalkan seseorang yang melaksanakan saum hari Jumat saja bila mana bertepatan itu adalah hari Asyura. Beda kan? Jadi bila mana orang misalkan kunaon antum saum dina Jumat, urang mah hayang we puasa dina hari Jumat. Nah, ini enggak boleh, makruh. Termasuk juga misalkan seseorang melaksanakan saum di hari Sabtu, Nabi melarang karena menyerupai orang-orang Yahudi. Menyendiri hanya mengkhususkan hari Sabtu dengan puasa saja di bulan Muharram, bukan Asyura atau bulan apapun. Kunaon Pak puasa? Iya mah yang puasa sunnah we poe Sabtu, tidak ada. Jadi saum sunnah mutlak di hari di bulan Muharram itu boleh, tapi jangan coba-coba menyendirikan puasa sunnah di hari Jumat dan hari Sabtu. Jadi hari ibadahnya kudu aya dasar apa? Jadi ulah rajin tepugu. Ya, saya mah saking kurajin misalnya. Jadi gitu. Nah, jadi eta disebutna itu disebut dengan saum sunnah mutlak. Jadi misalkan tidak terikat dengan hari Asyura
tidak terikat dengan Tasu'a, tidak terikat dengan Senin Kamis, tidak terikat dengan Ayyamul Bid. Ya, silakan. Jadi misalkan Bapak Ibu beres Tasu'a Asyura misalkan ya hari Rabu misalkan 1 hari puasa. Ya, kebetulan di bulan Muharram ini tidak masalah. Asalkan jangan hari Jumat atau hari Sabtu. Begitu. Jadi sering ya menaros gitu ya. Ya, menang tuh puasa hari Jumat tapi pas Muharram. Jumatna Asyura atau sanes gitu. Kalau memang bertepatan dengan Asyura boleh. Ya, tapi karena kebetulan Tasu'a dan Asyura di bulan Muharram kali ini adalah besok, Rabu dan hari Kamis, jadi tidak bertepatan dengan hari Jumat. Jadi ya tidak ada kemakruhan. Nah, makanya diulang, diperbanyak atau dianjurkan untuk memperbanyak saum sunnah di bulan Muharram, dikecualikan saum yang menyendiri di hari Jumat atau di hari Sabtu. Ya, jadi dilarang oleh Nabi SAW. Disunnahkan secara tegas pada jamaah sekalian, yustahabu istihbaban syadidan saum yaum Asyura, disunahkan secara takkid atau secara muakkad, ditegaskan bahwa kita paling dianjurkan saum yaitu di tanggal 10 Muharram. Nah ini jemaah Allah. Jadi sedikit saya mengulas nama Asyura. Asyura itu bahasa apa? Asyura bahasa apa? Ya bahasa Arab. Dari kata asyir atau asyar, ya artinya apa? 10. Jadi Asyura artinya adalah tanggal 10 Muharram. Tasu'a itu tanggal 9 Muharram, dari kata tis'ah. Nah, sedikit Pak mengulas Asyura itu asalnya bagaimana sih? Jadi penamaan Asyura ini disebutkan oleh Syekhuna Shalih Najid Al-Fidullah, bahwa penamaan Asyura itu sebenarnya penamaan dari agama Islam yang tidak dikenal di orang-orang jahiliyah. Tapi perlu dipahami Pak, sedikit sejarah. Ayo sejarah Pak. Ya, kemudian dicampur lah. Jadi gini, pertama kali di saat Nabi SAW ya datang, sebelum Nabi SAW mendakwah atau Nabi SAW diutus jadi Nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan atau diutus menjadi seorang Rasul, orang-orang musyrik Arab sudah melaksanakan saum di tanggal 10 Muharram. Tapi mereka tidak mengistilahkan bahwa itu disebut dengan Asyura. Bisa dipahami? Jadi puasa 10 Muharram itu sudah dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab sebelum. Ini bisa dibaca di kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Karena mereka ini betul-betul mengsakralkan bulan Muharram. Jadi tika pungkur terus mulia apa Muharram. Tombol ini kaum muslimin diisi dengan saum ya di Tasu'a dan Asyura. Orang jahiliyah oke melaksanakan puasa Pak di tanggal 10. Hanya saja para ulama menyebutkan penamaan Asyura itu ya tidak ada di zaman jahiliyah. Jadi orang-orang Arab atau orang musyrik Arab tidak menyebut tanggal 10 Muharram itu dengan sebutan gitu Pak. Jadi penamaan Asyura itu setelah Nabi SAW diutus jadi Nabi, disebutlah dengan tanggal 10 itu disebut dengan nama Asyura gitu. Man di Indonesia mah aya menyebut teh suro pakai a. Malam satu suro. Ya, biasanya orang Jawa ya. Padahal ada Asyura. Nah, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang keutamaan puasa Asyura. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah. Puasa di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, saya berharap kepada Allah agar Allah menghapus dosa 1 tahun yang
lalu. Nah, jadi bisa disimpulkan Pak, lamun urang puasa sehari atau sapoe dina Asyura, padilah nanti nyata urang bakal diampuni dosa-dosa urang anu sataun ka tukang kamukan. Dosa-dosa 1 tahun yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, dosa naon unggul itu Pak? Ya, dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dan masuk dalam kitab Syarah Muhadzab Al-Majmu' bahwa yang dimaksud dengan yukaffir as-sanata allati qablah di sini disebutkan wa in wajada ma yukaffiruhu min as-saghairi kaffara wa in lam yusayib saghiratan wala kabiratan kutibat bihi hasanat wa rufi'at lahu bihi darajat wa in sadafa kabiratan aw kabair fayurja an tukhaffafa min al-kabair. Mun disimpulkan dia Pak. Jadi ada 3 jenis orang yang melaksanakan saum Asyura. 1, pelaku dosa kecil. Ya. Nomor kedua, pelaku dosa besar. Yang ketiga, orang yang tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil. Jadi nu kahiji mah tukang melakukan dosa leutik. Ya. Terus nu kadua tukang melakukan dosa naon? Dosa gede, dosa besar. Yang ketiga orang yang api. Walaupun manusia memang tidak ada yang bisa terlepas dari dosa, tapi kebetulan pas bulan Muharram dia tidak melakukan dosa, baik dosa besar atau dosa kecil. Tadi apa solusinya? Bila mana itu adalah dosa kecil, maka dosanya akan diampuni. Disebabkan puasa 1 hari di hari Asyura. Bila mana ada seseorang melakukan dosa besar, dalam dosa gede mau diampuni Pak. Tapi nu aya diringankeun. Di kumaha Pak? Diringankan. Jadi misalkan misalkan si fulan karena misalkan dosa gede mah contoh syirik atau makan harta anak yatim atau makan riba. Seseorang makan riba misalkan, andai kan tidak tahu dosanya seperti apa atau jumlah angkanya seperti apa, dengan puasa Asyura maka dikurangi. Nah gitu, jadi ayat ini manusia biasanya nanti dihapus. Ya, jadi namun ayat dinaroskeun Bapak Ibu, naon dosa naon anu dihapus teh anu full mah dosa leutik full dihapus. Dosa-dosa kecil mah dihapus. Tapi lamun dosa-dosa naon besar, dosa gede zina, dahar riba, terus di naon ngagibah, itu dosa gede. Tah dosana teu dihapus, tapi diringankan. Diringankan Pak. Jadi aya remisi lah di penjara teh. Kuduna misalkan disiksa sekian ribu tahun di neraka karena puasa Asyura dipotong. Kantos ieu lain cikuring para ulama dina kitabnya ya Imam Nawawi rahimahullah. Tapi lamun anu katilu misalkan jalma adalah dina bulan Muharram teu ngalakukeun dosa gede atau dosa naon? Saleh Pak. Jangan naon puasa Asyura. Pancen Nabi oge bahwa puasa dina sehari dina Asyura akan diampuni dosa 1 tahun. Disebutkan di dia Imam Nawawi, kutibat bi hasanat wa rufi'at lahu bi darajat. Akan dicatatkan menjadi kebaikan-kebaikan pahala dan diangkatkan derajat. Jadi kita pan teori dina pahala teh. Misalkan ya, aya di jalma manehna ngalangkahkeun sukuna ka masjid. Manehna teh ngajadikeun ampunan bila mana orang tersebut memiliki dosa. Tapi bila mana orang tersebut tidak berbuat dosa, maka diangkatkan semakin naik derajatnya di sisi gitu. Jadi kesimpulannya ayat ibadah menghasilkan rugi. Jadi walaupun orang kan tara melakukan dosa pede gitu Pak. Misalnya tara orang tara dosa atau jangan orang ibadah mau diampuni naon. Insyaallah ya keutamaan lain Pak. Dosa derajatnya ditinggikan di sisi Allah, terus pahalanya semakin dilipat. Jadi tidak sia-sia. Poin berikutnya yabghi ta'ahudul ahli wal aulad wa man al-insan 'alaihim walayatun bi siyam yaum Asyura.
wal qiyamu litasahhurillah. Iya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, untuk sesuatu barangkali yang sudah berkeluarga, punya anak cucu dan lain sebagainya, anak istri, pasangan, dianjurkan di saat Asyura itu kita mengajak. Jadi ulah sesorangan kamu puasa, jaga. Ya Bapak Ibu, ya nanti ibu-ibu ka suamina, bapak ka istri orang puasa. Aja. Termasuk ya disebutkan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ada seorang sahabat wanita namanya Rubayyi binti Muawwidh. Jadi gimana? Jadi kamu buat puasa Asyura itu pernah wajib. Jadi sejarah Nabi hijrah di Makkah ke mana? Ke Madinah. Nabi SAW tiba di Madinah, ya. Di tahun 1 Hijriah belum turun surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjelaskan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kan kewajiban puasa Ramadan mah tahun 2 Pak. Jadi 1 tahun pasca Nabi terus saya di mana? Di Madinah. Nah, di tahun pertama itu Nabi SAW diwajibkan dengan kaum muslimin untuk melaksanakan saum Asyura. Saum Asyura. Jadi saum Asyura ini menurut sebagian ulama pernah mengalami fase wajib. Pernah. Makanya pantas di hadis Nabi tadi bahwa saum yang paling utama sabada Ramadan adalah saum di bulan Muharram termasuk Asyura. Jadi pernah wajib puasa tahun itu. Maksud setahun teh tidak tahun eta, lain puasa setahun. Puasanya hanya di bulan Muharram yaitu di Asyura. Nah, saking kaum muslimin ingin menyemarakan ibadah yang wajib ini hanya 1 hari di bulan Muharram yaitu Asyura. Para sahabat, termasuk istri-istri sahabat, itu melatih anak-anak mereka untuk berpuasa di hari Asyura. Ini disebutkan oleh Rubayyi binti Muawwidh. Rubayyi itu sahabat wanita, ya, binti Muawwidh namanya. Kunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-'ilmi fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'taynahu dak hatta yakuna 'inda al-iftar. Jadi kieu maksudnya. Jadi mereka melaksanakan saum hari Asyura, terus mereka melatih anak-anak mereka puasa Asyura. Andaikan anak mereka menginginkan makan karena lapar, maka mereka membuat mainan dari kapas. Jadi ingin mainan di naon? Kan ulah diberi HP, diberi kita main ke bahaya. Jadi kita maksudnya nanti diberikan hal-hal yang sifatnya edukatif supaya pokok mana tidak tekan naon maka. Jadi ulah salah kaprah ge Pak Madidik tapi dengan metode atau media anu salah. Akhirnya ternerang pendidikannya. Nah, jadi si anak-anak di zaman Nabi SAW ke para sahabat wanita dilatih supaya puasa naon? Asyura. Dan makanya aja Bapak Ibu anak-anak supaya puasa kita. Teijing beraktivitas. Terus naon di hari Kamis nyata Asyura. Kemudian terus 5 tahun ya lama apa masalah Pak. Hari kadang budak mah puasa misalkan diajak puasa Asyura sahur bareng sahur. Misalkan pekta mana teh yang buka misalkan ada orang misalkan tawalak ayat. Misalkan ibu-ibu teu bisa ngabebe joget kita buka heula. Mungkin bisa dilanjutin itu masalah eta mah naon? Budak ieu eta mah latihan. Ngan lamun tepi ka maghrib ya lebih bagus. Ngan daripada budak curi gitu Pak. Dan memang budak mah hanya sekedar latih. Itu sesungguhnya. Ya di bapak-bapak juga ibu mah ulah. Ya, Islam dahat jam 10 bisa deui. Ayo bahasa gitu. Ya. Nah gitu. Jadi ajak anak istri orang atau pasangan orang, keluarga orang supaya puasa di Asyura, sahur. Jadi dianjurkan sahur menyelisih orang-orang Yahudi. Terus ditambah dianjurkan jam tanggal 8.
dianjurkan tambahan puasa di tanggal 9 Muharram, disebut tadi hari Tasyrik. Jadi emut Pak, jadi tasuanya Asyura Muharram ayat teh besok di Kamis. Sampai Kamis Jumat. Ya, Rabu Kamis tanggal 18 Agustus. Ya, gitu. Nah, timbul pertanyaan, iya sering bertanya. Apakah benar Nabi SAW tidak pernah melakukan puasa Tasu'ah? Iya Pak ya. Bisa ya bapak-bapak jangan ditanya. Nabi macam pernah puasa Tasu'ah mah? Nabi mah pernah ke puasa Asyura. Jawabannya benar. Benar. Nah, naon jadi dasarna? Ayo kudu difahami dalil puasa Tasu'ah itu kumaha. Jadi ke sejarahnya Bapak Ibu. Jadi di saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke mana? Madinah. Di Madinah ada kelompok Yahudi. Kan hari di Mekah mah tok orang musyrik Arab rata-rata. Agama nanti wasaniyah kayak orang Arab. Wasaniyahnya maksudnya mereka yang menyembah patung. Wasaniyah. Dalam bahasa teologi nama paganisme. Orang-orang yang menyembah patung, berhala-berhala selain Allah. Nah, orang-orang Yahudi ternyata Pak, sama seperti orang musyrik Arab, di mana-mana 10 Muharram puasa. Puasa oke, tidak Asyura ya. Bahkan di tahun-tahun berikutnya bukan hanya orang Yahudi, orang Nasrani oke. Jadi kayak apa sejarah di Madinah? Yahudi sok puasa, Nasrani kan ikut Pak. Ngan bedana hari Yahudi mah, ya bedana amunan pakai Yahudi disebut maghdub. Di surat Fatihah apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sorry itu Abbas maghdub teh Yahudi. Dolin teh Nasrani. Taya kata kali di dia tidak puasa dia. Jadi Yahudi puasa. Ditanya ke Rasulullah SAW, kenapa anda semua berpuasa di hari Asyura ini? Jawabannya luar biasa. Hada yaumun anjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqallahu Fir'auna wa junudahu. Pasumnahu syukran. Ya. Jadi lamun umpamana ditanya Yahudi memang manehna mah intelek nyaho ilmu. Kunaon aranjeun make puasa di hari Asyura. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi Pak, Nabi Musa itu budak dikejar Fir'aun pas bertepatan di Laut Merah teh pas hari di belah lautan karena Allah memberikan mukjizat tempat Nabi Musa bisa membelah lautan itu pas Asyura. Pas Asyura. Nah, orang-orang Yahudi puasa karena bersyukur. Nabi mereka Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah pada hari Asyura. Jadi mereka berpuasa dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Kan dari kaum Nabi Musa teh nenek moyang Yahudi, Pak. Nenek moyang Bani Israil. Nah, orang Yahudi mah jelas dasarnya, Pak. Jadi ibarat nama manehna aku balan dasar. Tapi Nasrani menuturkan Yahudi dasar eta mah. Nah, hubungannya juga Pak. So, yang Nabi Isa makanya pantas orang Nasrani mah di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah disebut ad-dallin. Orang-orang yang tersesat. Maksudnya teh tidak tingkah laku ibadah tidak ya dasarnya Pak. Eta bedana maghdub jeung dallin. Kunaon Yahudi disebut maghdub? Maghdub itu dimurkai, Pak. Mereka berilmu tapi tidak beriman. Mereka berilmu tapi tidak meyakini kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai palebah Asyura puasa mah manehna asa bener. Gitu. Jadi manehna mah boga argumen. Mun Nasrani mah daya argumen. Makanya bahasana dol. Ari dol teh nyata tidak ada landasan, tidak ada tuntunan. Ai maghdub mah mereka memiliki landasan tapi tidak beramal kepada landasan tersebut. Ternyata bedana Yahudi jeung Nasrani menurut versi Al-Quran gitu Pak. Ya. Makanya kunaon Allah mengumpamakan orang Yahudi dalam surat Al-Jumu'ah, "Amatsalil himar yahmilu asfar." Jika
jika himar apa keledai anu mawa buku-buku anu gede. Ya itu simbol apa sebenarnya? Yahudi itu pala linter sebenarnya, tapi tengah arti. Karena naon ya? Karena Taurat gitu. Eta mana bahasana kama dari. Nah, kembali ini karena sejarah Nabi. Kunaon ayat Tasu'ah. Kenapa ayat Tasu'ah? Disebutkan, nah, di saat para sahabat memperhatikan bahwa ternyata Yahudi dan Nasrani pun melaksanakan puasa di hari Asyura, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhu al-yahud wan nasara." Ternyata wahai Rasulullah, hari ini Asyura ini diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Nah, itu jadi ayat laporan di saat setelah Yahudi puasa ternyata Nasrani puasa. Nah, Nabi itu nyarios Pak di Muharram anu tahun 11 Hijriah, hari Nabi wafat tahun sabaraha Bapak Ibu? Tahun sabaraha? Hijriah apa? Wah, iya. Kan Nabi Muhammad ini sudah apa? 11 Hijriah. Jadi Nabi teh wafat teh dina 23 tahun teh di tahun 11 Hijriah. Bulan Rabiul Awal tanggal 12. Ia disepakati ya Pak para ahli sejarah. Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, Imam Dahabi bahwa 12 Rabiul Awal disepakati adalah hari wafatnya Nabi. Lamun hari kelahiran Nabi diperselisihkeun. Bener, sampai mengaku tadi. Ngan umumna di orang diyakini 12 Rabiul Awal. Kan ya, kita menurut satu pendapat. Sering itu fanatik dalam ayat pendapatnya. Ngan lamun tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya Nabi, disepakati kita ayat khilafiyah. Jadi 12 Rabiul Awal adalah tanggal dan bulan Nabi SAW wafat. Tahun 11 Hijriah. Nabi membicarakan tentang masalah puasa Tasu'ah di 11 Hijriah, Pak. Berarti karena wafat sabaraha bulan deui? Muharram, Safar, Rabiul. Kan itu awal tahun, Pak. Tahun 11 Hijriah. Nabi wafat berarti 2 bulan kemudian tanggal 12. Nah, Nabi itu nyerita gitu. Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sunnal yaumat tasi'. Ma fi riwayatin la in baqitu ila qabilin la sumanna tasi'. Jadi cek Nabi lagi ya, lamun kuring aya keneh dina taun hareup engke mah urang puasa teh di tanggal 8. Tapi nanya, Nabi tahun hareup aya keneh teh, Pak? Iya, ada wafat. Kan Nabi wafat 2 bulan kemudian. Setelah Nabi mengatakan, insya Allah, andaikan saya masih ada di tahun yang akan datang, kita laksanakan puasa Tasu'ah. Nah, jadi memang benar secara ilmiah Nabi sempurna. Hanya saja menurut para ulama ahli usul fikih, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini menjadi sebuah sunnah, disebutnya sunnah hamiyah. Jadi hamiyah Nabi terus ayat non niat, terus ayat tekad ya nanjana teh hayang puasa dina tasu. Berarti memang Nabi oge tak apa 2 bulan di hari mawon, Pak. Ya, jadi Nabi pun tidak mengetahui wafatnya kapan aja. Ngan ayat tanda-tanda nama ayat. Turun surat An-Nasr idza jaa nasrullah. Itu alamatnya Nabi sedekat banget. Makanya di ujung surat An-Nasr Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di akhir tugasnya Nabi diperintahkan sing loba maca tasbih, sing loba istighfar, arek purna bakti jadi rasul. Jadi penutup tugas teh sing loba ibadah. Itu dah surat An-Nasr. Surat terakhir anu diteliti. Namun ayat terakhir mah ayat menyebutkan surat Al-Maidah ayat 3, ayat menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 280. Ya, kembali deh. Nah, jadi menurut dalil ieu tetap puasa Tasu'ah teh dianjurkeun, Pak. Menurut jumhur ulama. Walaupun aya menurut sebagian orang tetap beralasan dia Nabi pernah melakukannya, jadi tetap menama Asyura lah. Jadi memang betul secara fi'liyah Nabi belum pernah melaksanakan puasa Tasu'ah. Tapi ucap nama atau saya
andaikan tahun depan Allah mentakdirkan saya masih hidup, maka saya akan puasa dari tanggal 9. Jadi tetap puasa, Pak. Puasa Tasyrik. Nah, andaikan andaikan bila mana seseorang terlewat puasa Tasyrik, misalkan besok ibu-ibu kebenaran misalkan masih haid, masih kada sebar misalkan, atau bapak-bapak yang tidur sapan atau misalkan gering, lamun terpuasa tanggal 8 bisa dibaturan tanggal 11. Harus deh 10 dan 11. Nah, jadi dina tingkatan puasa Asyura teh aya 3 Pak. Mangga berantos. Hiji bisa Asyura unggul. Nah, ieu meunang mangga wae. Jadi Asyura unggul. Ieu mangga wae. Jangan lebih dianjurkeun nu kadua. Tasu'a dan Asyura tanggal 9 dan 10. Ini lebih dianjurkan karena supaya menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini lebih dianjurkan. Ngan lamun kalewat Bapak Ibu isukan teh puasa baturan jeung tanggal 11 bisa. Jadi supaya bisa poe teuing lah gitu. Jadi tanggal 10 jeung 11. Dijelaskeun bareng. Ngan aya ngana lamun nu katilu 8 10 11 mah nu 11 teh disunahkeun. Jadi kieu lamun 8 10 11 eta aya 11 teh lamun pamana dihijikeun kitu eta teh dalilna ieu teh riwayat Ahmad anu dikomentari ku para ulama dhaif. Jadi tanggal 11 dianjurkan puasa teh di mana-mana urang tinggalin tanggal 8. Jadi lamun 3 hari mah tanggal 11 teh nya landasanna lemah. Dia dijelaskan ku para ulama. Jadi nanti alangkah baiknya orang salapan sapu teh paling apa? Salapan di naon? Ngan bisi Bapak Ibu misalkan karena ada halangan bisa jadi sakit atau naon bisa kan sabul-sabul. Ngan lamun paling darurat pisan misalkan salapan embung 11 naon embung 10 ungguan saking utara puasa sunat kedua hayangna 10 we gaya badan teh nya ke ulah kieu urang mah arek tanggal 8 teu tanggal 10 henteu 11 henteu akhirna mah teu puasa. Memang siapa hukumna teu wajib, hukumna naon? Jadi andaikan Bapak Ibu misalkan bapak-bapak sakit tidak puasa Asyura tidak mesti diqadha. Termasuk ibu-ibu misalkan ketinggalan karena haid, misalkan kebenaran pas Asyura teh haid. Kebenaran pas Asyura teh naon? Itu kudu diqadha, Bu. Karena puasa Asyura mah hukumna teh naon? Itu wajib. Ada bisi aya nyebutkeun qadha Asyura udah aya. Newo-newo anu cibogoh. Ya, gitu. Kumaha lamun ibu-ibu lah biasa ibu-ibu bapak-bapak bisa jadi. Bila mana ada seseorang misalkan baru memiliki kodok puasa, biasanya ibu sikeun aya sisa misalkan 2 hari atau 3 hari kan kodoaneun. Tapi biasanya kita sok jadi naon, sok jadi kararabok gitu nya di situ. Urang mah mau puasa ada masih aya kodoaneun. Kodo henteu puasa henteu ya. Jadi para ulama memberikan arahan. Jadi ari munamina saum qada Ramadan mah Pak eta mah waktuna ge panjang. Ari puasa Tasu'a jeung Asyura mah besok makanya lebih dianjurkan sok puasa bulan naon? Asyura jeung Tasu'a. Jadi ulah berat karena acan ngalaksanakeun qada Ramadan 2 hari deui kebenaran misalkan. Manehna qada Ramadan sabaraha hari deui? 2 hari deui. Gitu. Jadi solusinya Bapak Ibu. Jadi andaikan bila mana seorang perempuan masih memiliki 2 hari qada Ramadan atau lebih, jangan merasa keberatan untuk puasa sunnah. Mungkin kita puasa qada mungkin beres Tasu'a Asyura ge aya. Asyura ya jeung tanggal